Seberapa sering kamu mengambil keputusan besar, tapi akhirnya malah tersesat? Kamu mengikuti logika, analisis, dan pendapat orang lain. Tapi kenapa semuanya tetap salah? Ada satu kebenaran yang mungkin tidak kamu sadari. Hatimu lebih tahu kemana kamu harus pergi. Terlalu sering kita menutup telinga dari bisikan hati. Padahal itulah kompas terbaik yang kita punya. Saat dunia memaksamu memilih berdasarkan keuntungan materi atau penilaian orang lain, hati kecilmu justru menawarkan solusi yang berbeda. Tapi kamu menolaknya. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk tidak percaya pada insting kita sendiri. Bukankah itu aneh? Kita hidup dalam masyarakat yang mendewakan rasionalitas, tapi lupa bahwa hati punya peran yang jauh lebih besar. Pernahkah kamu merasa bimbang, terjebak di antara dua pilihan? Satu pilihan tampak sempurna di atas kertas, tapi yang satu lagi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti sebuah tarikan halus yang membuatmu merasa lebih tenang jika memilihnya. Itulah hatimu berbicara. Hatimu adalah kompas yang selalu menunjuk ke arah yang benar. Tapi apa yang terjadi jika kamu terus mengabaikannya? Kamu mungkin akan merasa hampa, hilang, atau bahkan menyesal. Logika bisa memberimu rencana, tapi hanya hati yang bisa memberimu arah. Seberapa sering kamu menyesali keputusan yang kamu buat? Bukan karena itu salah secara logika, tapi karena itu tidak sesuai dengan perasaanmu. Menolak kata hati sama saja dengan menolak bagian dari dirimu yang paling jujur. Namun, ketika kamu berani mendengarkan hatimu, segalanya menjadi lebih jelas. Kamu merasa tenang, yakin, dan seolah-olah setiap langkahmu diiringi oleh semesta. Ingat, hati bukan sekadar perasaan sementara. Hati adalah refleksi dari jiwamu yang sejati. Hati sebagai kompas terbaik adalah metafora yang didukung oleh pemahaman ilmiah dan psikologis tentang bagaimana kita membuat keputusan yang paling sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Berikut penjelasannya. Penjelasan ilmiah. Intuisi dan sistem limbik. Dalam ilmu saraf, hati seringkali diinterpretasikan sebagai perasaan yang berasal dari sistem limbik di otak. Sistem limbik adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas emosi, motivasi, dan ingatan jangka panjang. Intuisi adalah respon cepat yang tidak selalu membutuhkan pemikiran logis yang mendalam. Ini adalah hasil dari pengalaman yang disimpan dalam memori bawah sadar kita. Ketika kita menghadapi situasi yang serupa dengan pengalaman masa lalu, otak kita merespon dengan cepat berdasarkan pola-pola yang pernah kita alami. Seringkali dalam bentuk perasaan atau firasat. Contoh, ketika seseorang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun secara logis semuanya tampak baik, itu bisa menjadi tanda bahwa intuisi mereka bekerja berdasarkan pengalaman yang tersimpan di sistem limbik. Peran saraf vagus. Saraf vagus menghubungkan otak dengan berbagai organ tubuh termasuk jantung. Saraf ini memainkan peran penting dalam respon emosional tubuh. Ketika seseorang mengatakan bahwa mereka merasakan sesuatu dalam hati, secara biologis, mereka mungkin merasakan aktivitas dari saraf vagus yang mempengaruhi detak jantung dan sistem pencernaan. Studi menunjukkan bahwa detak jantung seseorang bisa berubah sesuai dengan emosi yang dirasakan. Hal ini memberikan dasar ilmiah mengapa hati sering dianggap sebagai pusat perasaan dan keputusan intuitif. Penjelasan psikologis. Dalam psikologi, ada teori yang disebut teori proses ganda, yang mengusulkan bahwa manusia memiliki dua sistem dalam pengambilan keputusan. Sistem pertama, intuitif, cepat, dan seringkali emosional. Ini adalah proses berpikir yang terjadi secara otomatis dan tanpa usaha. Sistem 2, analitis, lambat, dan logis. Proses berpikir ini membutuhkan usaha dan seringkali melibatkan pertimbangan yang mendalam. Ketika kita berbicara tentang hati sebagai kompas terbaik, kita merujuk pada keputusan yang diambil oleh sistem 1. Keputusan yang berasal dari perasaan mendalam atau intuisi.
seringkali diabaikan tetapi sangat penting dalam situasi di mana logika dan data tidak dapat memberikan jawaban yang jelas. Teori pengambilan keputusan berbasis emosi. Antonio Damasio, seorang ahli saraf terkenal, menjelaskan bahwa emosi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Damasio, emosi dan perasaan yang berasal dari pengalaman masa lalu mempengaruhi keputusan kita. Saat kita dihadapkan pada pilihan, tubuh kita melalui emosi dan perasaan memberi kita isyarat yang dapat membantu kita memilih dengan lebih baik. Inilah mengapa hati dianggap sebagai kompas karena ia membawa jejak emosi dari pengalaman kita sebelumnya. Contoh, saat seseorang merasa tidak nyaman dengan sebuah pilihan meskipun secara logis terlihat menguntungkan. Ini mungkin karena tubuh mereka melalui emosi dan perasaan memberi isyarat bahwa ada risiko yang tidak terlihat secara rasional. Hati sering dikaitkan dengan kepuasan jangka panjang, karena keputusan yang diambil dengan hati seringkali lebih selaras dengan nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup yang lebih besar. Psikolog menekankan bahwa keputusan yang didasarkan pada emosi mendalam cenderung lebih memuaskan dalam jangka panjang. Meskipun mungkin tampak tidak logis pada saat itu, ini karena keputusan tersebut lebih sesuai dengan identitas dan tujuan individu, yang merupakan faktor penting dalam mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kadang, hidup ini seperti jalan panjang yang penuh belokan dan persimpangan. Di saat-saat seperti itu, mungkin kamu merasa bingung, ragu, atau bahkan kehilangan arah. Tapi ingatlah, di dalam diri kita ada kompas yang selalu tahu jalan terbaik. Itulah hatimu. Jangan terlalu keras memaksa dirimu untuk selalu mengandalkan logika atau pendapat orang lain. Ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa dipecahkan hanya dengan berpikir keras. Ada saatnya kamu perlu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mendengarkan apa yang hatimu coba sampaikan. Hatimu adalah tempat di mana semua pengalaman, harapan, dan impianmu bertemu. Di sana ada kejujuran yang tak bisa dibohongi. Percayalah, setiap kali kamu memilih berdasarkan apa yang benar-benar kamu rasakan, kamu sedang berjalan menuju jalan yang paling sesuai untukmu. Tidak apa-apa jika pilihanmu kadang tidak dimengerti orang lain. Tidak apa-apa jika jalannya tampak lebih sulit. Karena pada akhirnya, saat kamu mengikuti kata hati, kamu sedang mengikuti jalan yang diciptakan khusus untuk dirimu sendiri. Ingat, hati bukan hanya tentang perasaan sementara. Dia adalah refleksi dari siapa kamu sebenarnya, dan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Jadi, biarkan hatimu memimpin, dan kamu akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Hati bukan berarti anti logika, tetapi dia adalah pemandu yang sering kita abaikan. Mengikuti hati bukan berarti tidak berpikir, melainkan memilih untuk percaya bahwa ada kekuatan lebih besar yang tahu apa yang terbaik untukmu. Jadi, mulai sekarang, ketika kamu dihadapkan pada keputusan penting, tanyakan pada dirimu sendiri, apa kata hatimu? Biarkan hatimu menjadi kompas terbaikmu, karena hanya dia yang benar-benar tahu kemana kamu harus pergi. Ingatlah, dunia ini penuh dengan suara-suara yang mengganggumu, tapi suara hatimu adalah yang paling jujur. Ikuti kompas terbaikmu dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video inspiratif lainnya.